Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS ekonometrik. Di sini saya menggunakan dataset Producer Price Index yang merupakan salah satu indikator utama stabilitas perekonomian suatu negara. Jadi, proyek ini tuh bertujuan untuk meramalkan PPI triwulan Amerika Serikat di masa depan menggunakan model time series regresi model, exponential smoothing model, dan model ARIMA untuk tahun 2003 sampai 2007 yang menggunakan kumpulan data dengan data PPI triwulan untuk tahun 1960 sampai 2002. Jadi di sini saya akan meramalkan price index producer untuk negara AS di tahun 2003 sampai 2007 dengan menggunakan data masa lampau di mana dari tahun 1960 sampai 2002. Di sini saya memanggil data time seriesnya. Di sini saya fokuskan kepada variabel tahun dengan PPI. Di sini saya memanggil data untuk saya olah. Di sini PPI adalah data originalnya dan di sini ada DY, div, Y. Nah, maksud div ini adalah formula untuk mencari perbedaan dari variabel PPI-nya. Jadi ini merupakan difference variable dari PPI. Dan di sini T adalah tahun. Pertama saya masuk ke dalam model pertama yaitu time series regresi model. Jadi time series regresi model ini merupakan permodelan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara peristiwa dan memprediksi hasil di masa depan. Jadi model ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang signifikansi prediktor dan dampaknya terhadap output. Berisi data-data perubahan harga jual yang diterima oleh produsen barang dan jasa dalam negeri dari waktu ke waktu untuk 1960 sampai 2002 dalam hitungan triwulan. Jadi dalam hitungan triwulan ini maksudnya adalah hitungan per 3 bulan dalam satu tahunnya. Di sini saya memanggil datanya dengan sebagai berikut outputnya. Setelah itu saya plot data ini. Jadi di sini dapat kita lihat untuk ukuran fluktuasi stasionalnya dalam deret waktu ini tampaknya kira-kira konstan sepanjang waktu atau seperti yang dapat diamati secara visual, PPI-nya ini berkolerasi positif dengan waktu. Setelah itu masuk ke dalam model regresi. Di sini saya membentangkan formulanya sebagai berikut. Setelah itu saya uji asumsi. Di sini ada asumsi normalitas. Pada uji ini, residual dari model regresi apakah berdistribusi normal, maka diujikan uji normalitasnya. Dengan perintah sebagai berikut. Ini merupakan hasil outputnya. Bisa dilihat dari hasil output di atas ini pada grafik norma Kiki yang ini menunjukkan poin-poin data berada di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan terdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan model regresinya memenuhi asumsi normalitas. Setelah itu, uji asumsi heteroskedastisitasnya. Pada uji ini, kita mengukur apakah terjadi ketidaksamaan varians residualnya. Dari data-data pengukuran, dapat kita lakukan dengan melihat sebaran pada grafik residual phase visited-nya. Sama dengan rumus yang diuji normalitasnya, ini merupakan hasil outputnya. Pada hasil output ini, grafik residual phase visited yang ini, data-datanya tidak terlihat menyebar pada satu titik dan yang lainnya itu menyebar serta tidak membentuk satu pola tertentu sehingga dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan varians residual dan model kita memenuhi uji asumsi heteroskedastisitasnya. Setelah itu uji autokolerasi. Di sini kita menguji apakah ada pengaruh dari data terdahulu ke data yang baru. Dengan hasilnya berikut. Dari hasil uji di atas ini, dengan nilai Durbin-Watson, tes p-value-nya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pengaruh antar data sebelum dan terbaru. Setelah itu kita koefisien signifikansinya dengan saya mensumarikan variabel dari data yang ada di data PPI. Berdasarkan output di atas, model regresinya bisa dilihat dari estimasinya yaitu Y sama dengan 0,50 sekian plus min 0,0 sekian bagian sini. Dari uji ini, p-value-nya sebesar min 0,58 dan p-value-nya sebesar 0,79 sekian, di mana tingkat signifikansinya
yang digunakan adalah 0,5, maka memberikan hasil tolak. Kesimpulannya adalah dalam time series regresi model ini dapat dilihat dari hasil akhirnya bahwa tingkat signifikansi sangat tinggi. Maka ada masalah dalam load on-it-nya atau artinya adalah ketidakstabilan datanya. Untuk lebih lanjut akan dilakukan di keyword test yang ada dalam model ARIMA. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam model berikutnya yaitu exponential smoothing. Exponential smoothing ini merupakan metode untuk merambahkan data-data masa lampau ke masa mendatang. Jadi arti pengertian dari exponential smoothing dan time series regresi tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah di exponential smoothing ini akan diberikan pembobot pada perhitungan prediksi untuk setiap t-nya. Nah, parameter smoothingnya biasanya dilambangkan sebagai alpha. Penggunaan exponential smoothing ini biasanya digunakan untuk forecasting, peramalan bisnis dengan alpha ataupun parameter yang ditentukannya. Di sini saya memanggil data yang dimulai dari tahun 1960 sampai 2002 dengan frekuensinya 4. Satu ini merupakan hasil output dari yang ini. Nah, jadi di exponential smoothing ini ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Nah, di single exponential smoothing ini merupakan metode pemulusan yang tepat digunakan untuk data stasionernya. Di sini saya menggunakan lambda 0,1. Sebelum itu saya memanggil package forecast untuk melakukan single exponential smoothing. Masuk ke dalam rumusnya dan hasil outputnya sebagai berikut. Nah, H20 ini adalah ininya. Nah, setelah itu saya meramalkan untuk 10 periode ke depan dengan menggunakan data yang ini. Hasilnya sebagai berikut. Di sini poin forecast-nya dari tahun 2002 sampai 2007 hasilnya sama 103,4. Selain menggunakan fungsi ses ini yang terdapat dalam package forecast, pemusnahan single eksponensial dapat dilakukan menggunakan fungsi Hopwinters juga. Nah, Hopwinters ini adalah metode yang membiarkan R mengetahui parameter penyentelannya sendiri. Jadi, Hopwintersnya ada penyentelannya ada 3, yaitu alpha, beta, dan gamma. Kita langsung masuk ke dalam rumusnya, yaitu Hopwintersnya dengan output sebagai berikut. Setelah itu kita plot forecast untuk Hopwintersnya. Nah, jadi yang Hopwinters ini yang garis warna merahnya ini. Hasil outputnya ini terlihat tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dia masih berkolerasi positif dengan waktu. Setelah itu kita ramal untuk 10 periode ke depannya. Nah, di sini point forecast-nya berbeda dengan single exponential smoothing-nya. Lebih tinggi di Hopwinters yang sekarang ini. Setelah itu menghitung nilai keakuratannya. Nilai akurasi SIS dengan lambda 0,1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil outputnya SSE-nya ini 0,04 sekian, MSE-nya 0,00 sekian, dan RMSE-nya 0,016 sekian. Dari hasil output ini, dengan metode lambda sama dengan 0,1 memiliki nilai akurasinya lebih kecil. Karena itu, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa metode pemusnahan dengan lambda 0,1 lebih baik digunakan untuk melakukan peramalan datanya. Selanjutnya akan dilakukan pemusnahan menggunakan double exponential smoothing. Nah, double exponential smoothing ini digunakan untuk data yang memiliki pola tren. Berbeda dengan metode sebelumnya, pemusnahan menggunakan metode ini akan menghasilkan peramalan tidak konstan untuk periode berikutnya. Jadi untuk penerapan metode double exponential smoothing pada R ini, kita kombinasikan dengan nilai parameternya sebagai berikut. Kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya sama pakai Hopwinters juga. Jadi bedanya adalah kita menggunakan 2 parameter. Ini merupakan hasil outputnya. Hasilnya yang merah, garis merah ini. Dia juga berkolerasi positif dengan waktu. Setelah itu kita ramal untuk 10 periode ke depan. Di sini kita lihat point forecast-nya lebih tinggi dari single eksponensial dan Hopwinters. Setelah itu kita menghitung nilai keakuratannya.
Nah, untuk akurasi double eksponensialnya ini, SSN-nya 2053,95 sekian, MSE-nya 12,15 sekian, dan RMS-nya 3,48 sekian. Berdasarkan hasil perhitungan kebaikan model di atas, terlihat bahwa nilai akurasi DES-nya kecil. Dapat disimpulkan bahwa DES ini lambda dengan lambat 0,1 dan gamma 0,1 adalah metode yang lebih baik. Setelah itu kita langsung masuk ke decomposing seasonal data. Setelah kita mendecomposing data waktu, yang dalam hal ini berarti memisahkan 4 komponen utama, yaitu ada trend, musiman, acak, dan observe. Kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Kita mendekompos data lab. Labnya ini merupakan tadi data T-series dari exponential smoothing-nya. Nah, ini merupakan hasil outputnya. Jadi output di atas merupakan representasi grafis dari perkiraan keadaan dari waktu ke waktu. Jadi saat kita melihat komponen dekomposisi ini, kita dapat melihat secara visual bagaimana komponen tersebut dapat ditambahkan ke nilai yang diamati atau observe-nya, ke nilai kita yang sebenarnya. Juga sangat penting untuk melihat skala untuk setiap bagian untuk melihat mana yang lebih dominan. Setelah itu kita menentukan metode pemulusan terbaik atau metode smoothing terbaik serta kesimpulan. Pada kasus diketahui bahwa data time series terakhir pada tahun 2002 dan ingin diproyeksi untuk 10 periode, yaitu 2003 sampai 2007. Nah, di sini ada akurasi untuk SIS dan akurasi untuk DES-nya. Berdasarkan hasil di atas ini, dapat kita lihat masing-masing bahwa nilai SSE, MSE, dan RMSE metode pemulusan SIS dengan 0,1 lebih kecil dibandingkan metode pemulusan DES. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode SIS ini lebih baik digunakan. Setelah itu kita langsung masuk ke model terakhir atau model ARIMA model. Di sini saya menggunakan pemodelan ARIMA untuk menentukan model yang sesuai untuk perkiraan. Langkah pertama adalah menentukan stasionaritas dari data yang kita miliki menggunakan Augmented Decay Test atau ADF. Jika stasionaritas ini tidak tercapai, saya menggunakan diferensiasi datanya n kali sampai mencapai stasionaritasnya. Setelah itu, saya plot fungsi ACF dan fungsi PACF-nya untuk data stasioner yang kita miliki. Dan menentukan urutan proses AR dan proses MR melalui jumlah lonjakan di PACF dan ACF masing-masing. Di sini saya memanggil lagi datanya, setelah itu saya memvisualisasikan plotnya ke dalam plot. Di sini adalah plot dari PPI originalnya. Nah, ini merupakan difference PPI-nya. Dari dua grafik di atas menunjukkan plot PPI phase waktu atau yang ini dengan DPPI phase waktu ini seperti yang dapat diamati secara visual. PPI berkolerasi positif dengan waktu, sedangkan PPI ini secara visual dapat dilihat memiliki rata-rata konstan dan kurang bergantung pada waktunya. Nah, setelah itu kita mau memeriksa stasionaritas data dengan Dickey-Fuller test. Jadi Dickey-Fuller test ini menyatakan bahwa unit root dalam model autoregresif. Jadi unit root test ini adalah tes stasionaritas data time series-nya. Jadi untuk menggunakan Dickey-Fuller ini, saya memanggil package T-series. Setelah itu saya masuk ke dalam rumus Dickey-Fuller-nya dan hasil output sebagai berikut. Dari pengujian ADF di atas pada variabel PPI, nilai p-value-nya sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak stasioner. Oleh karena itu, saya menerapkan pengujian yang sama pada variabel DPPI atau difference PPI-nya untuk memeriksa stasionaritasnya. Nah, dengan cara yang sama, saya masuk ke dalam ADF test-nya dengan variabel difference-nya sebagai berikut. Hasil outputnya, p-value uji ADF pada variabel DPPI adalah 0,01. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa keyakinan 99% bahwa hipotesis 0 dapat ditolak. Setelah itu kita memplot ACF dan PACF untuk menentukan orde proses ARIMA. Nah, ini merupakan ACF dari variabel PPI yang original. Setelah itu, untuk PACF-nya sebagai berikut.
Nah, ini merupakan plot ACF dan PACF untuk difference PPI. Nah, di sini saya akan membandingkan hasil dengan pesanan MA lainnya dan memeriksa apakah perkiraannya benar. Untuk urutan ARN dapat ditentukan dari jumlah spike pada plot PACF dan PPI dan ditentukan menjadi satu. Di sini saya mau membandingkan dengan model ARIMA yang berbeda dan koefisien persamaan yang diperoleh. Di sini ada ARIMA 1,0,0. Nah, satu ini merupakan number of PPI-nya tadi. Nah, yang 0 ini adalah number of difference variable-nya. Dan 0 ini merupakan key yang artinya number dari legs dari MA komponennya. Bisa kita lihat di sini bahwa koefisiennya sebagai berikut. Di sini air satunya 0,09 hampir mendekati 1. Jadi signifikansi. Setelah itu ARIMA 2,0,0 terlihat dia di sini signifikan. Setelah itu ARIMA 0,001 ini dengan MA proses dengan koefisien mendekati 1. Setelah itu yang ARIMA 101 ini dengan AR1 dan MA1 koefisiennya di sini mendekati 1. Setelah itu kita masuk ke dalam ARIMA untuk difference variabelnya. Ini ARIMA 0110 dengan hasil output sebagai berikut. ARIMA 011 dengan hasil outputnya sebagai berikut. Dan ini ARIMA 111-nya dengan sebagai berikut dan sampai seterusnya. Nah, ini merupakan ARIMA 213-nya. Dari output di atas ini menemukan bahwa koefisien lag yang diperoleh ketika diuji kumpulan data dengan data mode ARIMA-nya yang paling tepat indeks AS dan memberikan PPI untuk tahun ke tahun mendatang menggunakan model ARIMA. Kami menemukan perbedaan pertama adalah model yang keluar menjadi model ARIMA 1111. Ini merupakan hasil output dari peramalan ARIMA 1,0,1. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan hasil output plot dari ARIMA 111 dengan variabelnya difference variable. Perakiraan PPI dan PPI-nya akan kami tampilkan di atas dua grafik dengan interval kepercayaannya 5%. Jadi pada ARIMA 111 untuk variabel perbedaannya. Kesimpulan dari model ARIMA ini, saya menyebutkan bahwa harga produsen indeks Amerika Serikat dan memperkirakan PPI untuk tahun-tahun mendatang menggunakan model ARIMA. Kami menemukan perbedaan pertama untuk stasioner dan memperkirakan ARIMA-nya. Yang paling tepat model yang keluar untuk menjadi model ARIMA 111. Pendapat saya dari ketiga model adalah, menurut saya dari ketiga model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam memvisualisasikan dan menganalisis sebuah data time series. Dari saya, model eksponensial smoothing dan model ARIMA memiliki model yang terbaik karena dapat melihat progres masa depan dari data yang ada di masa lampau dan dengan itu kita dapat membangun strategi dari pengalaman yang sudah dilakukan. Kesimpulannya, model time series regresi model ketika berhadapan dengan data direct waktu, teknik time series regresi ini mungkin tepat tidak seefisien untuk memberikan prediksi terbaik dibandingkan ARIMA dan metodologi seperti eksponensial tadi untuk time series-nya. Kelebihannya dari time series ini, time series regresi adalah mengetahui arah dari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Apakah memiliki hubungan positif dan negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat, apakah nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Menggunakan ketiga model dapat menghasilkan hasil akhir yang baik, karena semua model dapat menopang dan memberikan hasil yang memuaskan. Berikut merupakan hasil presentasi dari saya. Terima kasih.